Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan Baik. baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Siti Ramawati pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ya, atau pertemuan hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia kan? Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Masih semangat? Masih. Harus semangat ya. Kalau belajar bahasa Indonesia, jangan lupa harus tetap semangat. Bahasa Indonesia Ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu jaya. mantap. Terima kasih. Kelihatannya alhamdulillah ya, hari ini kalian masih sudah berpakaian rapi, di kelas juga bersih ya. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kelas 8. Terima kasih yang luar biasa sekali 8A ya. Untuk hari ini ya, kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar menulis teks eksplanasi, yaitu dari kita mempelajari apa? Struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa saja dan struktur teks eksplanasi itu? Silakan Salwa, ada apa? Identifikasi fenomena, Ya, rangkaian kejadian, ya, interpretasi. dan interpretasi. Betul ya? Betul. Jadi ada berapa dalam strukturnya itu? 3. Tepuk tangan untuk. Selanjutnya ada dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa saja, silakan yang mau menyebutkan. Kata teknis, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, jenis fenomena. Betul? Betul. Terima kasih, luar biasa. Itu untuk materi minggu sebelumnya, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang untuk hari ini ya, kita akan belajar menulis teks eksplanasi dan menyajikannya melalui presentasi. Ya, dimana sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita belajar menulis teks eksplanasi itu dari mengamati. Diharapkan mengamati apa? Mengamati dari gambar. Gambar tentang apa eksplanasinya? Fenomena. Yang disajikan, nanti yang dituntut kalian itu menyajikan teks eksplanasi dari fenomena alam. Sesuai dengan tujuan, kita melalui gambar, kalian itu harus mampu ya, mampu menulis atau menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan gambar ya, dengan sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya menyajikan informasi, yaitu melalui apa? Melalui mempresentasikan ya. Nah, bagaimana dengan penilaiannya? Nah, yang pertama dalam penilaian itu ada penilaian sikap secara individu. Yang kedua yaitu penilaian keterampilan dalam menulis. Ya, dalam menulis itu yang dinilai keterampilan yaitu struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang ketiga yang harus dipahami dalam penilaian tentang menyajikan informasi dalam di sini adalah apa?
mempresentasikan. Nanti tiap kelompok, perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan teks eksplanasi yang telah kalian susun. Yang telah kalian susun. Nah, materi hari ini kita adalah menulis. Masih ingat? Dalam menulis itu apa sih langkah-langkah? Dalam menulis teks eksplanasi itu ada langkah apa saja? Menentukan topik. Menentukan topik. Ya. Terus? Menyusun rangka. Menyusun Rangka. rangka. Selanjutnya? Mengumpulkan bahan. Terus? Mengembangkan rangka. Mantap. Itu ya ada berapa? Jadi ada 4 langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yaitu pertama menentukan topik, menyusun rangka, menyampaikan bahan dan menyusun rangka, mengumpulkan bahan dan mengembangkan rangka. Oke, itu untuk materi. Nah, sekarang silahkan kalian buat kelompok yang sudah disepakati ya di grup WA ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita menulis teks eksplanasi, silahkan kalian sajikan, amati ya gambar dari gambar fenomena. Silahkan diamati terlebih dahulu yang ada di depan kalian. Nah, ini menurut kalian fenomena apa? Iya, fenomena alam. Kita apa? Ini termasuk apa? Nah, ini bumi. Silakan diamati. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Silakan kalian amati contohnya ya. Dilihat dari strukturnya. Tadi kita masih ingat ada berapa strukturnya? Ada 3. Silakan dicontoh lagi yang lain. Sudah? Sudah ya? Sudah? Nah, itu ada beberapa contoh atau teks eksplanasi ya dari fenomena alam. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tiap kelompok nanti menulis teks eksplanasi yang ada yang ada pada LKPD ini. Bapak bagikan, silakan. Oke, silahkan kalian baca petunjuknya ya, baca petunjuknya, kerjakan ya dengan berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Silakan. Siapa beri waktu 20 menit ya untuk menyelesaikan atau 20 menit untuk menyelesaikan teks eksplanasi dari gambar ya yang ada di LKPD. Silakan.
identitasnya, ya. Jangan lupa ditulis identitasnya, nama kelompoknya apa tadi? 1, 2, 3. Terus ada ketuanya dan juga anggotanya ditulis, silahkan. Topiknya apa ini? Banjir. Ini sesuai gambar. Banjir merendam pemukiman warga karena di situ ada air dan juga banyak perumahan. Jadi topiknya itu banjir merendam warga. Berarti ditentukan ya ini apa, kenapa bisa terjadi banjir merendam perumahan. Terus apalagi penyebabnya. Nah, terus nanti buat saran atau kesimpulan itu bagian apa? Interpretasinya sesuai fakta ya. Diskusikan. Setelah buat kerangkanya baru membuat teks eksplanasinya sesuai kerangka yang dibuat. Jadi harus ditentukan dulu pernyataan umumnya kenapa bisa terjadi banjir di titik apa, terus sebabnya apa, akibatnya apa. Terakhir baru membuat kesimpulan. Silakan kita. Sawah ya, gambar sawah atau keringan. Berarti dampak dari apa sawah atau keringan itu? Dari musim kemarau. Ya, dari musim kemarau. Dampak pada bidang apa itu, Bro? Petani, dampak bagi petani ya. Itu karena dampak bagi petani sehingga petani teh jadi apa kalau misalkan sawah kekeringan itu? Jawa jadi kering, petani tidak bisa menanam padi. Terus kalau tidak bisa menanam padi apa? Beras jadi apa? Jadi susah. Jadi harga pangan itu apa? Naik atau ya sudah coba ya. Oh iya, berarti tinggal mengembangkan ya. Nah, tinggal mengembangkan menjadi teks eksplanasinya. Silakan lanjutkan. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok keempat mempresentasikan teks eksplanasi yang telah disusun. Dipersilakan. Berdua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan teks eksplanasi yang telah kami susun dan gambar yang kami amati. Berdasarkan pengamatan dari gambar, kami mengambil topik tema banjir di perkotaan. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti merusak sarana prasarana yang ada. Beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung air seperti biasanya. Sampah yang berada di sungai karena dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan menggenangi. Hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan mengenang daratan. Banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggir sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir, karena tanah bisa saja longsor dan menutupi sisi sungai.
Dampak yang diakibatkan oleh banjir yaitu kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya, persediaan air, penyakit, dan pertanian. Sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib lagi untuk membuang sampah dan jangan sampai membuang sampah di area sungai yang justru bisa mengakibatkan banjir yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Silakan untuk kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan pada kelompok 4. Silakan. Silakan. Apa penyebab terjadinya banjir? Penyebab terjadinya banjir diakibatkan kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya, persediaan air, penyakit, dan pertanian. Dari kelompok lain silakan. Ada yang pertanyaan itu? Silakan, bisa. Apa yang dimaksud dengan banjir? Apa yang dimaksud dengan banjir? Mau dijawab langsung atau ada di pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Oh ya, silakan. Nanti bisa langsung dijawab pertanyaan. Silakan. Apa dampak yang diakibatkan oleh banjir? Apa dampak yang disebabkan oleh banjir? Mau langsung jawab atau misalkan rekannya yang menjawab, silakan dari kelompok 4. Yang dari kelompok 1 dijawab sama rekan, yang di kelompok 3 dijawab sama Oh iya, silakan. Ya, silakan mau langsung dijawab sama rekan kelompoknya, dipersilakan. yang dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Salawat, pertanyaannya tadi Apa dampak yang diakibatkan? apa dampak yang diakibatkan oleh banjir? Silakan. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung air seperti biasanya. Karena curah hujan menampung. Mau langsung dijawab pertanyaan dari kelompok 3? Oh, silakan. Apa yang dimaksud dengan banjir? Apa yang dimaksud dengan banjir? Silakan ditanggapi. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dari kelompok lain juga silakan ada yang menanggapi dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 4. Silakan. Mau menambahkan jawaban boleh dari kelompok 4. Atau sudah cukup? Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada. Oke, kalau sudah selesai jawabannya, pertanyaannya sudah terjawab. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kembali lagi ke depan. Terima kasih semua kelompok sudah melakukan presentasi. Tapi ada beberapa hal dalam kegiatan presentasi yang harus dievaluasi ya. Di antaranya yang pertama ya, dari cara penyampaian, dari ada beberapa kelompok yang penyampaiannya ada yang kurang jelas intonasinya ya, artikulasinya ya kurang jelas. Jadi ini untuk perbaikan yang selanjutnya. Terus dari penggunaan bahasa, karena ini sudah ditulis tadi cukup baik juga. Terus penguasaan materi cukup baik ya untuk semua kelompok. Dan ada lagi dalam kemampuan menanggapi pertanyaan. Ini dalam kemampuan menanggapi pertanyaan ya, karena seharusnya materinya sudah dikuasai ya. Jadi ketika ada yang bertanya itu tidak harus melihat teks yang harus dibacakan, karena kan yang menulisnya itu kan kita ya, mungkin karena takut lupa dan sebagainya, jadi melihat itu ya dalam menanggapi pertanyaannya itu yang harus sedikit diperbaiki. Selanjutnya Bapak ingin menilai secara individu. Nah, soalnya sudah Bapak kirim ke WhatsApp grup kelas ya, silakan dibuka linknya. Bapak sudah kirim, buka HP masing-masing dan silakan diisi. Sudah ada belum? Sudah, silakan dibuka, dibaca dan tulis di jawabannya.
Jawabannya nama ditulis namanya, nama dan jawabannya. Ya, buka di grup tadi ada kan, sudah dikirim di grup. Terus, ya, jawabannya itu jawaban. Di bawah ada jawaban ada apa? Itu ada pertanyaan, urutkan. Jawabannya urutkan dari teks eksplanasi yang urutkan teks eksplanasi yang benar. Dibaca. Silakan yang sudah selesai. Saya menunggu jawaban. Siti Rahmayu sudah menjawab. Siti Laura, terima kasih sudah menjawab. Denia juga sudah. Revan sudah ya, sudah menjawab. Terima kasih sudah semuanya sudah mengisi untuk post test untuk pembelajaran hari ini. Persilakan untuk ketua kelompoknya mengumpulkan nomor kerja peserta didik atau LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpulkan. Silakan. Terima kasih. Sudah semuanya ya? Sudah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini adalah pembelajaran yang menyenangkan dan mendapat ilmu yang baru dari kegiatan pembelajaran model PBL ini melalui pemecahan masalah dengan diskusi kelompok ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini tadi berjalan dengan lancar, tertib ya, lancar, tertib dan juga berjalan dengan baik. Oke. Ya, kita akan mempelajari teks eksposisi. Silahkan kalian pelajari di rumah dengan cara mencari referensi atau mencari di internet, manfaatkan internet untuk mencari referensi. Itu untuk pembelajaran minggu depan, yaitu apa? Teks eksposisi. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda dengan hari ini, yaitu materi teks eksposisi. Terima kasih.